Pembangunan Bendungan Bulango Ulu merupakan salah satu proyek infrastruktur berskala nasional. Bendungan Bulango Ulu terletak di Sungai Mongi Ilo, Kabupaten Bone Bulango, Provinsi Gorontalo. Berikut adalah rencana bangunan bendungan. Pada tahap awal pengerjaan, dilakukan pekerjaan perataan lahan yang dilanjutkan dengan pembuatan akses road. Akses road ini bertujuan untuk mempermudah membawa material konstruksi bendungan. Pekerjaan relokasi jalan dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya adalah clearing, grubbing, dan galian relokasi jalan, dilanjutkan dengan pekerjaan konkrit, lalu pekerjaan proteksi dan drainase, serta pekerjaan pengaman dan marka jalan. Metode perkerasan jalan yang digunakan pada proyek ini menggunakan konkrit rigid pavement. Bersamaan dengan pekerjaan relokasi jalan, dilakukan pekerjaan galian inlet dan outlet bangunan pengelak. Setelah galian inlet dan outlet bangunan pengelak selesai, maka dilanjutkan dengan pekerjaan pembuatan saluran pengelak. Pengerjaan saluran pengelak diawali dengan survei, pengukuran, dan marking. Setelah proses marking selesai, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan pengeboran saluran pengelak. Pada tahap awal pengeboran, dilakukan pemasangan pipe roofing. Pipe roofing ini digunakan untuk mencegah longsoran tanah ketika kegiatan pengeboran. Pada area fish tunnel dilakukan pekerjaan pengeboran menggunakan teknik galian eskavator. Setelah terowongan berhasil digali, maka dilakukan pemasangan steel support. Steel support ini bertujuan untuk memberikan struktur penahan tanah pada terowongan. Setelah pemasangan steel support, maka dinding terowongan akan dipasang tulangan berupa weirmesh untuk memperkuat dinding terowongan. Setelah weirmesh terpasang, maka akan dilanjutkan dengan pemasangan rock bolt. Untuk memperkeras area dinding tunnel atau terowongan, maka dilakukan penyemprotan beton menggunakan metode shotcrete. Untuk pekerjaan mekanis pada pengeboran galian terowongan pengelak, maka dilakukan metode blasting. Metode blasting diawali dengan pekerjaan survei dan marking area yang akan dikerjakan. Setelah pekerjaan marking selesai, maka akan dilanjutkan dengan pekerjaan pour pooling. Apabila pour pooling sudah dilakukan, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengisian bahan peledak atau disebut dengan pekerjaan charging. Dengan demikian, maka proses blasting akan segera dilakukan untuk mengeluarkan asap dan debu. Hasil dari blasting, maka pada terowongan dilengkapi dengan ventilator. Kegiatan pengeboran ini dilakukan hingga terowongan pengelak berhasil digali. Setelah terowongan berhasil digali, maka akan dilanjutkan dengan pekerjaan pembuatan lantai terowongan. Pekerjaan ini diawali dengan pekerjaan pembuatan tulangan yang dilanjutkan dengan kegiatan pengecoran.
Untuk pekerjaan dinding utama terowongan pengelak akan dilakukan pengecoran dengan metode sliding form. Setelah sliding form diletakkan pada area yang akan dikerjakan, maka akan dilakukan kegiatan pengecoran. Setelah pekerjaan dinding konkrit selesai, maka dilanjutkan dengan pekerjaan drilling dan grouting pada dinding terowongan pengelak. Pekerjaan finishing pada fish tunnel area, inlet dan outlet bangunan pengelak dilakukan secara bersamaan. Pada outlet dibangun saluran untuk powerhouse atau rumah pembangkit. Selain itu, juga dilakukan konstruksi batu bronjong temporary yang berfungsi untuk mengalihkan aliran sungai sehingga tidak memasuki area saluran pelimpah. Powerhouse pada bendungan Bulangu Ulu memiliki luas rumah pembangkit dengan ukuran 15 x 20 meter dengan tipe turbin Francis horizontal axis. Debit pembangkit 12,00 meter kubik per detik. Gross head 48,27 meter. Head loss 8%, 3,76 meter. Head efisiensi 44,51 meter. Efisiensi turbin generator 88% dengan power 7,5 megawatt. Setelah pengerjaan bangunan pengelak selesai, maka akan dilanjutkan dengan pekerjaan river closing atau penutupan saluran sungai. Untuk membendung secara sementara aliran sungai Maung Ilo dan dialirkan kepada saluran pengelak, maka dibangun cover dam sementara. Pada dasar cover dam sementara, dibangun diafragma wall sebagai berikut. Pada tahap awal pengerjaan diafragma wall, dikerjakan pekerjaan bore pile. Pengeboran ini dilakukan pada titik primary pile. Setelah primary pile dikerjakan, maka akan dilanjutkan dengan pengerjaan bore pile pada secondary pile. Diafragma wall ini dibangun pada hulu dan hilir bendungan yang bertujuan untuk mencegah rembesan dari dasar bendungan. Pada area hulu, peletakan diafragma wall berada pada dasar cover dam sementara. Setelah pembangunan cover dam sementara selesai, maka area untuk bendungan utama siap untuk dikeringkan. Maka area bendungan utama sudah siap untuk dikerjakan. Pengerjaan bendungan utama didahului dengan pekerjaan cover dam hulu. Pekerjaan galian saluran pelimpah. Pekerjaan galian saluran pelimpah dilaksanakan secara paralel dengan pekerjaan galian saluran pengelak. Pekerjaan galian saluran pelimpah diawali dengan pekerjaan galian mercu pelimpah serta pekerjaan galian peredam energi yang keduanya berada pada inlet dan outlet bangunan pelimpah. Pengerjaan saluran pelimpah diawali dengan survei, pengukuran, dan marking. Pada tahap awal pengeboran, dilakukan pemasangan pipe roofing. Pipe roofing ini digunakan untuk mencegah longsoran tanah ketika kegiatan pengeboran. Pada terowongan saluran pelimpah yang terletak pada area mercu pelimpah, dilakukan galian terowongan menggunakan eskavator. Setelah terowongan berhasil digali, maka dilakukan pemasangan steel support. Steel support ini bertujuan untuk memberikan struktur penahan tanah pada terowongan. Setelah pemasangan steel support, maka dinding terowongan akan dipasang tulangan berupa weirmesh untuk memperkuat dinding terowongan. Setelah weirmesh terpasang, maka akan dilanjutkan dengan pemasangan rock bolt. Untuk memperkeras area dinding tunnel atau terowongan, maka dilakukan penyemprotan beton menggunakan metode shotcrete. Untuk pekerjaan mekanis pada galian terowongan pelimpah, maka dilakukan proses blasting. Proses blasting ini diawali dengan pekerjaan survei dan marking area yang akan dikerjakan. Setelah pekerjaan marking selesai, maka akan dilanjutkan dengan pekerjaan pour pooling. Apabila pour pooling sudah dilakukan, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengisian bahan
blasting akan segera dilakukan. Setelah terowongan berhasil digali, maka akan dilanjutkan dengan pekerjaan pembuatan lantai terowongan. Pekerjaan ini diawali dengan pekerjaan pembuatan tulangan yang dilanjutkan dengan kegiatan pengecoran. Untuk pekerjaan dinding utama terowongan pelimpah akan dilakukan pengecoran dengan metode sliding form. Setelah sliding form diletakkan pada area yang akan dikerjakan, maka akan dilakukan kegiatan pengecoran. Setelah pekerjaan konkrit selesai, maka akan dilanjutkan dengan pekerjaan drilling dan grouting pada dinding terowongan pelimpah. Desain saluran pelimpah memiliki tipe bathtub spillway dengan 2 elevasi, tipe mercu menggunakan tipe ambang dengan lebar 36 meter dengan saluran transisi berbentuk segi 4 dengan lebar saluran 17 ke 14 meter dengan kemiringan dasar saluran 0,38889 dengan panjang saluran transisi 30 meter. Elevasi dinding transisi berada pada ketinggian 105 meter. Saluran peluncur memiliki tipe tertutup atau terowongan dengan bentuk lingkaran, memiliki kemiringan dasar saluran 1:2,5 dengan diameter 8 meter. Panjang saluran mencapai 95,96 meter. Sedangkan peredam energi pada saluran pelimpah memiliki tipe USBR tipe 3 dengan panjang peredam 40 meter. Setelah proses pembangunan saluran pengelak dan saluran pelimpah selesai, maka dilanjutkan dengan pembuatan grout cap pada area hilir bendungan. Sebagai kelanjutan proses pembangunan bendungan utama, maka sebelum memulai urukan bendungan utama, dilakukan proses grouting. Grouting ini bertujuan untuk mencegah rembesan air dari dasar bendungan. Setelah proses grouting selesai, maka dilakukan proses urukan bendungan utama. Pekerjaan urukan bendungan utama didahului dengan pekerjaan loading dan hauling, di mana material utama dari bendungan utama didatangkan ke site dan dilakukan kegiatan pengurukan secara bertahap. Kegiatan pengurukan bendungan utama dilakukan secara bertahap hingga mencapai ketinggian bendungan yang sudah ditentukan. Setelah semua pekerjaan selesai, maka dilakukan pekerjaan finishing. Pekerjaan finishing ini meliputi pembangunan sarana fasilitas, penunjang bendungan, infrastruktur penunjang bendungan, serta pekerjaan pembersihan. Pekerjaan ini dilakukan sebelum kegiatan penggenangan bendungan. Bendungan Bulango Ulu memiliki tipe bendungan zonal dengan timbunan batu, memiliki tinggi dari sungai 57 meter, sedangkan tinggi dari pondasi 75 meter, dengan panjang bendungan 358,75 meter, serta lebar bendungan 11 meter. Volume tubuh bendungan mencapai 3,29 juta meter kubik, dengan kemiringan tubuh bendungan pada area hulu dengan perbandingan 1:2,7, sedangkan untuk kemiringan pada area hilir 1:2,5. Perlindungan pada lereng bendungan pada area hulu berupa hamparan batu riprap, sedangkan pada hilir menggunakan urukan batu.
Elevasi puncak bendungan berada pada ketinggian 105 meter. Manfaat dari bendungan Bulango Ulu yaitu antara lain reduksi banjir mencapai 84,62%, produksi air baku 1,28 meter kubik per detik dapat digunakan untuk irigasi lahan seluas 4.193 hektar, serta untuk PLTA dengan kapasitas 4,90 MW. Setelah seluruh pekerjaan konstruksi selesai, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan penggenangan area waduk Bendungan Bulango Ulu. Dengan demikian, maka Bendungan Bulango Ulu sudah dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Setelah dilakukan impounding, maka akan dilakukan plugging pada saluran pengelak. Plugging ini bertujuan untuk mengalihkan aliran dari saluran pengelak menuju bangunan pengambilan. Berikut adalah kondisi Bendungan Bulango Ulu setelah seluruh pekerjaan selesai.